Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai materi konsumsi, investasi, dan pasar modal. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya, Gary Alvin Emmanuel dengan NIM 142230096. Perkenalkan, nama saya Zana Najmulaili dengan NIM terakhir 108. Perkenalkan, nama saya Skolastika Arnet Sanata Tanaya dengan 3 NIM akhir 119. Perkenalkan, nama saya Elmia Surabina Brutarigan dengan 3 NIM akhir 127. Perkenalkan, nama saya Nabila Rembati Syafitri dengan 3 NIM akhir 132. Oke, baik. Itu tadi perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya, kami akan masuk dalam sesi pembahasan. Di sini ada konsep konsumsi, di mana konsumsi merupakan eh, kegiatan di mana kita menggunakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau alasan dari gaya hidup kita itu sendiri. Boleh di next. Selanjutnya, tujuan dari konsumsi itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memberikan kepuasan langsung kepada konsumen. Adapun ciri-ciri dari kegiatan konsumsi itu seperti kegiatan yang bermanfaat untuk kehidupan, selalu ada barang yang dikonsumsi, kemudian barang yang digunakan fungsinya akan berkurang, kemudian ada kegiatan yang dilakukan secara langsung. Kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi konsumsi. Di sini ada pendapatan yang dimiliki, harga barang di masa depan, tingkat suku bunga, jumlah anggota keluarga, serta kemajuan teknologi menjadi faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi itu sendiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya itu adalah investasi. Jadi, investasi ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi atau menghasilkan pendapatan di masa depan. Tujuan dari investasi sendiri adalah untuk meningkatkan potensi ekonomi di masa depan, menciptakan lapangan kerja, dan juga menghasilkan keuntungan. Nah, kemudian pada investasi ini terdapat dua perhitungan untuk nilai investasi. Yang pertama adalah perhitungan present value, yaitu dengan rumus P sama dengan FV dibagi 1 plus R dikali N. Jadi di sini P itu adalah nilai sekarang atau present value sendiri, kemudian FV adalah nilai di masa depan atau future value, kemudian R adalah tingkat bunga dan juga N adalah periode waktu. Selanjutnya, untuk perhitungan future value, rumusnya sendiri itu adalah EV sama dengan PV dikali 1 ditambah I dikali N. Untuk PV sendiri itu adalah nilai di masa sekarang, I adalah suku bunga, dan juga N adalah jangka waktu. Kemudian, investasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada investasi langsung dan juga investasi tidak langsung. Untuk investasi langsung sendiri, itu contohnya seperti ketika kita membuat tabungan berbentuk deposito dan membeli emas. Kemudian, untuk investasi tidak langsungnya, itu contohnya seperti membeli saham atau membeli obligasi. Selanjutnya, dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu mengenai apa hubungan antara konsumsi dan investasi. Untuk rumusnya sendiri, itu ada Y sama dengan C ditambah I, di mana Y itu merupakan pendapatan, C itu merupakan konsumsi, dan I itu adalah investasi. Dengan rumus yang dapat kita lihat itu, Y sama dengan C ditambah I ini, apabila semakin banyak konsumsi, maka akan semakin sedikit investasi kita. Sedangkan apabila semakin sedikit konsumsi kita, maka akan semakin banyak investasi yang kita miliki. Jadi hubungan antara investasi dan konsumsi ini sendiri memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Kemudian selanjutnya ada pasar modal. Nah, pasar modal sendiri ini adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana
atau yang biasa disebut dengan investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau disebut dengan emiten, baik perusahaan maupun pemerintah, untuk melakukan transaksi jual beli instrumen keuangan jangka panjang. Nah, secara sederhananya itu pasar modal pasar modal adalah wadah untuk memperdagangkan berbagai jenis surat berharga atau instrumen keuangan jangka panjang, seperti saham, obligasi, reksadana, derivatif, surat berharga negara atau SBN, dan Exchange Trade Fund atau ETF. Nah, saham sendiri itu adalah bukti kepemilikan atas sebagian modal suatu perusahaan. Kemudian obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Yang ketiga ada reksadana, yaitu wadah investasi kolektif yang menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam berbagai jenis efek. Yang keempat ada derivatif, yaitu kontrak keuangan yang nilainya diturunkan dari aset yang mendasarinya, misalnya opsi dan futures. Kemudian yang kelima ada surat berharga negara atau SPN, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir ada Exchange Trade Fund, yaitu produk investasi yang mirip reksadana namun diperdagangkan di bursa seperti saham. Selanjutnya kita masuk ke pasar modal. Fungsi utama pasar modal itu sendiri itu ada yang pertama, sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah. Yang kedua, sarana investasi bagi masyarakat. Yang ketiga, menciptakan likuiditas instrumen keuangan. Yang keempat, indikator kondisi ekonomi. Yang kelima, pemerataan pendapatan. Yang keenam, mendorong efisiensi ekonomi. Yang ketujuh, menciptakan lapangan kerja. Dan yang kedelapan itu meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pasar modal. Yang pertama itu ada pasar perdana atau primary market. Itu pasar tempat yang pertama kali saham atau obligasi diterbitkan dan dijual kepada investor sebelum diperdagangkan di bursa efek. Harga di pasar perdana ini biasanya tetap. Terus yang kedua itu pasar sekunder atau second market. Pasar tempat investor dapat membeli dan menjual kembali surat berharga yang telah diterbitkan di pasar perdana. Harga di pasar sekunder berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan. Bursa Efek Indonesia atau BEI adalah contoh utama pasar sekunder di Indonesia. Dan yang terakhir itu ada bursa paralel. Itu adalah sistem perdagangan surat berharga di luar bursa efek formal. Biasanya untuk perusahaan yang belum memenuhi persyaratan untuk masuk bursa utama. Di Indonesia dulunya ada Bursa Paralel Indonesia, namun sekarang fungsinya telah diintegrasikan ke BEI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.